Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kabar Bu hari ini, Bu? Baik. Baik, baik ya, Bu. Sebelum kita mulai, saya terlebih dulu menjelaskan apa yang kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu mana kita akan melakukan proses konseling. Di mana proses konseling ini nanti Ibu akan menceritakan permasalahan yang Ibu alami dan kita sama-sama uh, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, apapun yang Ibu sampaikan dalam proses konseling ini tidak akan disebarluaskan kecuali atas izin Ibu. Nah, baik. Proses konseling kita hari ini Ibu menggunakan teknik art terapi ya Bu. Art terapi ini proses konseling yang menggunakan kesenian atau kegiatan Bu dalam prosesnya. Mana kegiatan ini lebih mempermudah Ibu untuk menyampaikan perasaan yang ingin Ibu ceritakan. Itu yang kita lakukan itu kegiatan menganyam Bu. Ibu misalnya memiliki permasalahan yang bisa Ibu ceritakan, tapi bisa Ibu ceritakan melalui anyaman ini Ibu sambil bercerita lebih mudah, agak lebih mudah Ibu menceritakan permasalahan itu. Ya. Yang masalah ibu tuh ibu bikin sawah ibu tuh di tepi jalan dekat rumah. Di tepi jalan itu dia kan orang di sawah itu ayamnya dikeluarkan, kadang-kadang beling-beling itu dimasukin. Jadi ibu kesal sama orang itu, kenapa kok gitu jahatnya orang itu, bisa menginjak kaki ibu buka. Dan ayamnya waktu mau sawah udah mau tumbuh tadinya dilepasinnya, kalau dibilangin malah dia orang tuh cuek-cuek aja, bikin kesal kadang-kadang. Kalau dibiarin kita nggak dapat hasil, kalau dibilangin kita juga bikin rusak hubungan. Tapi orangnya yang nggak punya perasaan sebenarnya memang nggak tahu, ibu kesal ibu. Sawah itu kan dikerjain sama orang. Kedua, orang yang bikin sawah itu kalau udah panen dibilang sawah itu tidak berhasil, padahal satu bagus. Jadi ibu rasanya bagaimana itu kesal, kadang-kadang mau dibiarin, bagaimana kalau tidak dibiarin kita kecewa dengan apa makan. Soal satu-satunya permasalahan itu kadang bikin ketupat berapa lah dapat penghasilan, bisa dapat penghasilan. Oh, Ibu juga bikin ketupat di rumah Bu? Ini yang nyaman ini. Itu bagaimana itu caranya itu. Jadi selama ini akhirnya sawah tuh ibu ambil lagi. Ibu coba olah sendiri lagi ya. Ibu coba olah sendiri, modal nggak ada, hasil pendapatnya soalnya modal untuk itu tuh nggak banyak. Modal sawah tuh ada 4 juta 5 jutaan, sementara dapat tadi itu dikit karena sawah tuh dikasih beling, dikasih apa gitu kan. Nanti kadang-kadang diaduin, ini dapat orang yang bisa mau sabar. Itu juga nggak mau bertengkar sama orang, tapi orang tuh bikin emosi kita aja. Itu yang buat ibu kesal kadang-kadang. Solusinya bagaimana itu kalau dibiarin? Dan kita nggak dapat sawah. Maunya kita kasih sama dia aja itu menipu, nggak mau dikasih kita hasil padi itu. Dibilang sawahnya dapat, dibilang sawahnya apa gitu. Kalau orang begitu sebaiknya diganti gitu. Diganti orangnya. Ya, itu kalau dia sering bohong ke Ibu kan hasilnya. Ya. Itu biasanya nggak bisa dipercaya. Pada kita terus merasa keenak atau kayak gitu dia terus, sebaiknya Ibu cari mitra lain atau gimana. Ya sekarang ibu coba ganti orangnya, mudah-mudahan dapat orang itu yang jujur, yang baik gitu. Karena udah berapa tuh hasilnya nggak
nggak memuaskan. Dan kalau ibu mengolah sendiri ada ingin untuk mengolah, cuman untuk upahnya itu tenaga juga nggak ada untuk melihat sawah itu juga tenaga kendaraan ya agak jauh dari rumah itu. Oh jadi nggak bisa gua awasi terus ya? Ya semoga ibu cari dekat-dekat orang yang mengolahnya. Udah itu, tapi ibu kadang-kadang nggak bisa tidur ibu pikirkan itu. Soalnya yang ibu satu-satunya untuk itu akuman itu. Adapun jualan yang lain sekarang penjualan susah. Untuk belanja dan makan itu susah juga. Jadi apa yang ada aja di rumah tuh ibu bikin. Misalnya kayak mana tuh Bu? Apa yang bikin? Yang ibu bikin es, bikin kerupuk, bikin apa yang bisa ibu jual aja. Kadang kan tidak memuaskan hasilnya, tenaga habis, duitnya dikit. Kadang-kadang tidak mencukupi, pinjam sana pinjam sini. Itulah sawah itu yang akhirnya membayar utang. Ini sekarang juga pusing ini, nggak ada apa. Biasanya kalau pagi dapat itu bisa untuk makan. Bikin ini jualan kerupuk, jualan es, dibikin bisa untuk beli lauknya aja. Sekarang dengan uang kuliah sekolah anak, uang listrik, uang ini, uang itu, pusing ibu. Kadang-kadang apa aja yang bisa ibu kerjain, mencuci orang, ngurusin rumah. Karena sawah itu tidak menghasilkan begitu banyak. Ada banyak tapi kebutuhan itu sekarang banyak yang membuat ada aja yang bikin pusing dan lelah. Jadi kadang itu kesal bagaimana caranya. Ibu sendiri aja rasa syukur pada diri ibu masih ada bisa usaha. Bagaimana solusinya? Ditukarin sama orang, sementara sawah itu belum jadi lagi. Oh sekarang nggak musim tanam padi sekarang? Udah musim tanam, tapi kan masih kecil. Panen kemarin duitnya kan sedikit, udah dibayarin untuk sekolahan, untuk makan aja. Kalau tidak ada, kalau sawah itu berhasil beras aja kan tinggalan aja. Sekarang apa-apa dia usaha susah sekarang. Jadi itu bagaimana itu caranya untuk sawah itu. Nah sekarang air udah banyak, tapi saat dulu kan air susah, sekarang air terlampau banyak, terendam padi gitu. Terendam padi itu orang juga jahat dimasukin air ke situ. Tadi padi itu kalau udah gede depannya mau panen hancur. Itu ibu udah coba negur orangnya atau laporkan orangnya gitu? Itu Udah dilaporin dia akan desa pidana lagi, juga tuh. dilaporan ke kepala desa lagi di polisi. Tapi hanya ibu balas, ibu bertengkar tuh, kalau bertengkar itu ada aja nanti masalah. Oh berarti ibu udah tahu sifat pelakunya itu? Ya udah, cuman kita nggak bisa juga, kita bertetangga kan. Bikin besar, akhirnya ibu itu aja, bu tukar aja orang mana yang berhasil begitulah hasilnya. Dari cita ibu tadi, ibu memilih nggak Mau ribut, tapi tetangga ibu tuh ribut. Masa ibu? Nah ibu tukar aja orang yang memilihnya, dia mengerjainnya, yang dekat-dekat situ, dekat sawah tuh. Kan dia bisa lihat tiap hari. Enggak, kemarin yang bikin sawah tuh orang jauh-jauh dari rumah. Kayak hasil padi juga ditipu-tipu juga ibu. Ya, sekarang itu cari orang yang dekat. Tipunya itu Enggak sesuai hasilnya gitu, menurut aturannya. Nah, kalau sekarang orangnya ada tinggal dekat situ, ibu berdoa aja mudah-mudahan orang itu jujur. Mengerti, dapat lahan padi itu hasilnya bagus. Kalau
kalau ibu bertengkar sama orang itu nanti masalahnya panjang juga. Kita akan bertemu tiap hari sama orang itu. Dari bilang aja bagus baik. Dan sekarang udah dikerjain tapi belum panen lagi. Musim nanam. baru musim nanam ya Bu, lama juga. Kita lihat aja hasilnya nanti. Mungkin cara sambil nunggu panen cari penghasilan sampingan berarti juga. Ya, Ibu penghasilan utama Ibu apa Bu saya di? Ya jualan es lah. Jualan es di sekitaran gimana tuh Ibu? Sekolah. Sekolah. Sekarang sekolah tuh di MBG. Oh iya sekarang MBG banyak. Jadi penjualan ibu menurun, orang udah pada lari ke tempat di daerah kabupaten ibu tuh, di kotanya udah datang MBG. Ya, nana lagi nggak ada lagi jadi Ibu. Ya jadi berkurang penjualan. Susah sekarang. Begitu udah sampai di sini. Sebenarnya penghasilan utama ibu tuh jualan es. Nggak menyusut setelah 75% kurangnya. Jadi MBG ada ya. Ya. Jadi akhirnya kita ribut sama sejualan, sama pedagang kecil. Jadi pada ribut juga. Oh jadi ribut sama pedagang itu masih antara pedagang? Dia nggak biasa dagang tempat ibu, dagang dia. Oh meliputi lapak sekarang ya, persaingan makin banyak. Ya. Banyak macam-macam jual. Di mana tuh Bu maksudnya? Kita itu Bu ke kejadian itu saat pedagang tuh. Bagaimana? Ribut lapangan dan. Tidak ada ribut, cuma ibu diam aja. Kemarin tuh diminta sewanya buat jualan, nggak ada terjual. Sewa diminta sama orang tuh, sewa tempat kita berdiri. Oh ibu jualnya di tiket mana tuh? Di dekat sekolahan tuh pagar. Yang minta sewanya itu kan penjaga sekolah tuh, makanya ibu ribut. Itu sudah ada izin dari kepala sekolah atau nggak tahu, katanya buat beli sapu buat apa, biar kami sapu aja semua kata ibu. Tapi ibu malas, nggak ada jualan itu lagi, maka bekerja cari aja lagi yang bisa ibu kerjaan di rumah. Sekarang bikin kerupuk. Nah kerupuk itu kan masalahnya juga susah, orang lebih bagus beras dibeli orang dulu daripada kerupuk itu. Jual murah aja lagi kerupuk dasar kata ya, apalagi ekonomi sekarang lagi beras orang beras belum. MBG itu juga gitu sebenarnya nggak bagus, hancur pedagang kecil dibikinnya. Itu berarti bukan ibu sendiri yang kena dampak ya Bu? Semuanya. Jadi kadang-kadang pusing juga sekarang, kesel itu ada juga, pusingnya juga, lelah badannya, pikiran dan badan lelah. Sabar aja lagi sekarang. Kadang-kadang juga nggak bisa kesabaran. Kebutuhan itu tetap harus ada, apalagi kebutuhan untuk anak sekolah wajib, tidak sunnah lagi wajib. Makan sama kebutuhan sekolah wajib, itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, harus ditambah seharusnya penghasilan. Tapi penghasilan itu susah sekarang, penjualan susah. Cuman itu satu-satunya ibu harapkan sawah itu kayak gitu. Sawah itu ya Ibu. Jadi ibu fokus ke sawah sekarang Ibu. Ya, sawah itu aja, mudah-mudahan sawah itu dapat banyak hasilnya. Berarti ibu harus perhatikan terus tuh, lihat mitranya orangnya gimana, kerjasama. Kan kemarin ibu kan tahu tuh pengalaman pertama dapat teman mitra tanam sawahnya gitu, ditipu ibu, aslinya nggak sesuai. Diambilnya banyak bagiannya pada ibu. Itu sawahnya milik ibu kan, tanahnya kan ya. Kalau di kampung ibu ini sawah dibagi 3. Kita yang punya tanah menerima bersih aja seperti untuk mungkin 1% untuk apa, itu yang punya tanah. Jadi yang punya tanah ini tidak keluarin pupuk apa cuma terima bersih aja. Itu makanya bagus dibikin, cuman itu nggak ada
jadi ibu nggak ada mengeluarkan uang saat ya, yang memberikan tanah aja lagi ya, lahannya untuk tadi ya. Kayak kooperasi berarti dia. Enggak, cuman kalau di sini namanya itu tiga disuruh orang percaya dia bagi tiga. Iya. Nanti lihat aja dah nanti sekarang udah menanam belum ada lihat ke sana. Oh udah berapa lama tuh? Baru 2 bulan ini. Tapi kalau di sini kan sawah itu sawah tak ada hujan, tapi irigasi udah ada jalan, udah terlalu banyak pula airnya, jadi sawah itu terendam kalau ditanam terendam dia juga nggak bisa berkembang, kalau terlalu kering juga nggak bisa. Tapi itu berdoa aja supaya hasilnya dapat banyak, jadi ketutup hutang, jadi pinjam duit orang. Itu menurut pikiran bu, panen padi itu kapan dia dulu berapa? Ya 4 bulan lah. 4 bulan sekali ya. Iya, 4 bulan. Ya, itu satu. Itu luas lahan padi itu berapa ya? Katakan juga nggak begitu, tapi jadi lumayan lah. Bisa berapa kilo? Ton. Oh, 1 ton itu banyak itu. Kalau 1 ton itu dibagi itu berapa dapat? Kalau padi mahal dapat 20 jutaan. 20 juta. 20 jutaan atau 16 jutaan. Itu bersihnya atau kalau kotor? bersihnya 16 juta. Ibu dapat. Nah, kalau ibu yang bikin. Yang bersih. Ya. Kalau ikan ibu bekerja sama itu berapa kemungkinan? Sekitar 3 dari 1 juta. 3 dari 1 ton berarti sekitar 300 kilo lebih berarti ya bang? Sekitar dapat duitnya sekitar 6 jutaan. 6 jutaan ya. Saya ikan ibu menyewakan lahan jadi namanya menyediakan lahan. Ya. 6 juta ya. Sama yang memulai dapat 6 jutaan. Kalau ada panennya bagus 6 jutaan. Sekarang sawah itu kan sudah dibagi 2. Oh, bagi 2 berarti setengahnya berarti berapa lagi? Iya. Berarti nak sampai 300 kilo berarti itu. Berarti 3 jutaan lah. Kalau Bisa kalau ibu udah dapat uang hasil penjualan itu ente mau ibu kemana kan ibu ke bikin usaha baru atau? usaha baru rencana. Oh ya, apalagi kan usaha yang bu sebelum juga sudah mandek gara bikin ya bu. Ya. Rencana ibu nanti bikin usaha apa ibu untuk mengganti usaha bu? Ini belum terpikirkan bang. Nah, ibu pernah terpikir dulu pertama? Maksudnya itu bayangan pertama aja kan mak usahanya? Belum lagi saya lihat situasi sekarang. Situasi. Ya, kayak usaha itu. Makanya jualan. Kalau yang sekarang kayaknya jualan nasi juga bisa. Jualan nasi. Kalau misalnya bu jualan nasi di mana nanti ibu jualan nanti? Yang ibu cari juga lah tempat anunya, atau di kontrak atau tempat ibu rumah ibu di tepi jalan. Oh, rumah bu di jalan loh? Ada rumah tua, rumah gadang, kalau ada orang bilang rumah gadang. Yang di depan orang itu bikin. Jadi bikin ya. Ya. Berarti kalau rumah gadang berarti ada saudara ibu itu bu bisa Ya, ke. tapi itunya susahnya, saudara ibu tuh juga susah. Mau mencari solusinya. Kalau saudara kalau itu bagi untung lah itu bu maksudnya. Bagian untung tempat ibu, bagian ibu kan ada. Bagian ibu ada, ibu jual aja nasi murah atau mie ayam murah. Ini orang mie ayam kan 8.000 7.000, cuma kan ibu cara olah gitu. Berarti ibu udah belajar tuh bikin mie ayam itu gimana tuh? Udah, ibu udah lihat, sering melihat, cuma yang belum ibu angkat. Praktekan ya berarti. Iya. Tapi bumbu-bumbunya lah bu tahu ya kan bu. Iya. Itu di sekolah itu jualan atau orang-orang itu lihat itu dikasih. Tadi iya mie ayam nasi jualan nasi kayak gitu. Tambah juga makanan kecil, bikin kopi apa gitu. Oh. Enggak juga bisa jualan nasi, bikin aja untuk makanan-makanan kecil, sebagainya atau kita di atas sepeda atau online. Belum ada rencana ada 2 bikin kopi. Ibu ada kendaraan tuh Ada kendaraan cuma sepeda, Honda juga ibu nggak bisa pakai Honda.
Oh bu nggak pakai Honda aja bu. Udah pakai Honda, aku jualan jauh-jauh, tapi udah tua, capek. Nggak bisa, capek-capek. Ini bikin terigu aja capek. Karena Honda, oh bukankah karena Honda tuh bikin nggak bikin bu capek bu? Kalau sepeda kan ibu belum nggak ya? Kalau Honda Ibu mental ibu takut, udah tua. oh jarang ya bu, biasanya ibu-ibu sampai sekarang kalau di video Honda mereka berani ibu ya takut ya bu. Ibu udah tua, nanti Takut. ngantuk. Ngantuk ibu. Oh iya terlalu fokus ibu. Ibu bersih-bersihnya itu aja, karena dia bikin usaha sampingan. Seandainya usaha sampingan ibu bikin. Sekarang jualan itu yang susah, jualan nasi, orang dulu itu nggak susah. Iya. Selain jualan makanan ada lagi usaha yang dipikir saya jualan nasi bu. Kan tadi ibu bilang Bikin keripik. Keripik itu juga itu butuh masalah itu yang sekarang susah, ekonomi itu susah. Dibikin keripik, ibu maunya mau ada lahan ibu tanam singkong, ibu tanam sayur-sayuran. itu ada tuh penampungnya tuh bu. Kadang ibu terpikir ibu jualan sayuran ke pasar. Terpikir tiga alternatif. Oh jadi pedagang bu pernah bu? Ya pedagang kayak gitulah. Pedagang masuk pedagang sayuran di pasar kayak gitu. Belum ada ibu coba, cuman ibu lahan ibu ada. Ibu lahan ibu tanam ibu sayur-sayuran, bumbu-bumbu seperti jahe, kunyit, supaya apa itu kan serai. Nanti ada terpikir ibu ditanam serai itu dibikin minyak serai. Makanan obat-obat apa, tanaman obat-obatan. Ada terpikir itu, tapi tenaga ibu itu ada, modal tidak ada. Segala obat-obatnya sakit tulang gitu, obat kayu pahit ya, seperti jahe, pohon salam itu direbus, dijual, bungkus-bungkus dijual 3.000. Itu pikiran ibu, di plastikin bisa yang masalah itu gimana dijualnya ya berarti ibu ya direbus, nanti pergi kan dijual itu. nah itu kan ibu lagi pikir banyak usaha Banyak pikiran usaha. Tanah, daun salam, dijual sama plastik berapa 2.000 3.000. Ada itulah kendalanya itu modal. kendaraan ya Kendaraan. ibu bisa bawa motor kan atau memang nggak bisa Dulu pernah ibu, cuman ibu udah tua, takut ibu jatuh. Orang jemputnya nanti susah. berarti motor becek lah coba Becak tuh orang yang jualan membawa. Motor becak juga bisa sebenarnya. Kalau ibu kuat bisa sebenarnya, tapi ibu nggak kuat lagi. Sepeda aja. Sepeda tuh nggak begitu jauh sekitar. ibu jualnya jauh atau dekat-dekat dulu Kita dekat sini aja. berarti Cuman sepeda. ini untuk kebutuhan ibu tercukupinya. Cuman untuk anak kebutuhan sewa listrik. Kalau makan ya ibu pikirin, ibu cuma ada dapat aja. Tanam sayuran di samping kiri. Jadi kebutuhan sehari ibu berasal dari berkebun berarti itu Ya, apa aja ibu tanam di kebun itu sayuran lah. Itu bumbu-bumbu, jahe, kunyit, cabai, pokoknya itulah kebutuhan sehari-hari. terong ada lagi bu bumbu dapur Bumbu dapur lah. nah itu ada bu Ada jual yang hasil panennya ya, nah itu bisa ibu jual. Ya nggak sedikit hasilnya. tuh Untuk kebutuhan ibu cukup, untuk lebih enggak. Jika ada minta kebutuhan lebih itu, anak itu sedang kuliah, biayanya juga banyak. Ada yang dibantu, tapi untuk ada tetangga baik. tetangga bu memperhatikan Ya, nah, kalau di sini apa para ladang gitu.
Oh, petani. Jadi- Berarti jadi- tetangga Bu itu petani juga sih Mbak berarti. Bukan lahan tanamannya itu, lahan tanam tempat tanam ini itu dia biarin aja. Kalau di sini, kalau di Pariaman ini emping atau bakua emping itu dia banyak, ada 8 pohon, ambillah itu yang ngolah sekarang. Tapi tenaga ibu juga nggak bisa, diupahin juga nggak ada duit, ibu semampu ibu aja. Emping itu 1 kilo kalau lagi bagus 8 tapi ibu mengolah emping itu enggak cukup bagus atau enggak bagus, cuma orang jual 100 ibu 70 sekilo. Kalau kuat ibu, kalau orang kalau kuat sekilo itu bisa sehari, ibu nggak bisa 4 hari, seperempat aja 4 hari dikit yang hasilnya ibu. Seharusnya diupahin itu sekilo 35 tuh buat orang tuh upahin. Ibu aja mau untungnya tetangga ibu tuh baik, kadang kelapanya jatuh ambil ibu jual dari izinan. Udah kalau kelapa jatuh ambil aja. Itulah penghasilannya ibu Tapi sekarang. soliditas di tempat tinggal Bu itu kan berarti Bagus. bagus. Kadang-kadang Bu dikasih makanan juga berarti itu kan. Iya, bagus lah sampai kebutuhan ibu deh. Kalau mau kebutuhan ibu dia dicukupin dia aja mungkin lebih juga hasil ladang kelapanya, buah-buahannya ambillah katanya. Belum sekarang teman tenaga udah nggak kuat lagi sebenarnya. Kalau sehat ibu kan, kalau ibu masih orang-orang di sekitar itu bisa 1 kilo apa Emping ya. yang tengah pokok batu atau di pokok. Oh ya, kan ibu tadi kita bikin apa namanya Bu? Ketupat nih. Ini berapa dijual di itu? Ini kecil cuman 15.000 100 biji. 100 biji Kadang 15. dapat ibu 25.000 lah sehari. Kalau lagi banyaknya, tapi dia nggak tetap. Dalam seminggu 2 kali cuman, tapi dia hilang. Seminggu 2 kali berarti sekitar 30.000 berarti itu. Iya 30.000 Oh, cuman. sedikit ya. Sedikit cuman. Tapi itu pembeli baru kan seminggu bisa. Makanya pusing sekarang, pusing itu. Kadang tak terluar cuman untuk itu terima aja, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Ibu udah berusaha berarti Ibu Iya. udah lakukan apapun Iya. tapi Ini sebenarnya untuk anak sekolah aja, anak kuliah aja. Kalau untuk kebutuhan ibu sendiri tercukupi cuman benar. Cuman untuk biaya sekolah anak. udah sekolah anak apa aja tuh masih uang kuliahnya juga. Bukan uang kuliahnya udah dapat, cuman untuk kebutuhan makannya dia, untuk sekolah dia, fotokopi segala macam. Kalau uang kuliahnya udah dibayar, tapi untuk uang kosnya antar kebutuhan ibu sama anak ibu berdua aja lah 50.000 seharusnya sehari berdua, dibagi 2 ya kos di Padang ibu di rumah. Kalau untuk kebutuhan ibu juga ada aja yang ngasih, kadang ibu bantu orang cuci piring, bersih-bersih, apa aja ibu lakukan untuk itu. Apalagi untuk anak ya udah. Kalau untuk ibu sendiri udah bisa aja, tidak perlu capek-capek. Cuma untuk anak ini dia wajib harus ada, memang dia minta lagi apalagi dia kos di tempat kuliahnya kan. Capek kadang online. Ini tadi mah uang sedikit dapat hujan, udah kering, dia mau pergi terus ke Padang. Duit tak cukup. Kalau dia kering tadi yang bisa dijual tadi itu. Kita tambah dia lagi sendirian aja. Buat dia begitu. Ya. Saja ibu sampaikan ya Bu. Iya. Nanti mari kita sekian aja pertemuan hari ini ya Bu. Nanti
kalau ibu ingin ceritakan lagi permasalahan ibu bisa ibu hubungi saya, kita tetapkan jadwalnya ya bu. Sekian dari tema ini, mari kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bu atas kesediaan ibu untuk kesediaan ibu ya. Ibu rasanya hati ya. Ibu sahun menurut bapak daya kali.